Kalian kalau buka komputer ngapain? Apakah ngerjain tugas, main game sampai begadang, atau nge-stalk gebetan? Dan mungkin kalian ngerasa komputer sekarang udah canggih luar biasa bisa ngelakuin hal ini semua. Tapi kenalin, komputer kuantum. Teknologi masa depan yang manfaatin hukum alam semesta untuk mengubah makna komputer yang kita tahu untuk selamanya. Tapi benda apa ini sebenarnya? Sesuai namanya, ini adalah komputer yang bekerja berdasarkan fisika kuantum. Oke gini, beda sama fisika klasiknya yang ngatur benda sehari-hari kayak pesawat atau roket, fisika kuantum tuh ngebahas perilakunya benda-benda yang super kecil kayak atom. Dan di dunia kuantum, hal-hal yang terjadi itu nggak sesuai sama intuisi kita. Dan ini ngebikin komputer kuantum jadi punya kemampuan perhitungan yang super gila. Biar beneran paham, kita harus masuk dulu ke dunia kuantum yang sangat aneh. Di dalam dunia kuantum, partikel bisa ada di dua tempat sekaligus. Gampangnya gini, bayangin kalian lagi ngelempar koin. Terus kalau koinnya udah jatuh, kalian bisa lihat hasilnya, angka atau gambar. Tapi partikel kuantum tuh beda. Dia tuh kayak koin yang ada di udara terus, bisa jadi angka atau gambar di saat yang bersamaan. Terus para partikel kuantum itu punya hubungan khusus. Jadi saat satu partikel berubah, partikel lain yang terkait langsung juga terpengaruh, nggak peduli seberapa jauh jaraknya. Oke, biar makin ngerti, bayangin koin tadi lagi. Sekarang ada dua koin yang dilempar, dan ajaibnya hasil dari satu koin ngaruh ke koin lainnya. Terus gimana hal ini diterapin di komputer kuantum? Sebelum jawab, ayo kita bedah dulu komputer kita. Sebenarnya komputer itu ngolah informasi pakai kode yang cuma punya dua angka, 1 dan 0. Setiap angka ini disebut sebagai bit. Contohnya, lukisan ini tuh disimpan sama komputer dalam bentuk kayak gini. Nah, komputer kuantum itu nggak pakai angka 1 dan 0, tapi pakai sesuatu yang namanya adalah qubit. Dan qubit bekerja berdasarkan hukum fisika kuantum. Dia itu bukan 1 atau 0, tapi bisa jadi 1 dan 0 sekaligus. Dia manfaatin sifat superposisi tadi. Terus, para qubit ini juga punya hubungan khusus kuantum. Nah, kemampuan-kemampuan ini tuh ibarat kekuatan super yang bikin komputer kuantum jadi bisa ngelakuin beberapa perhitungan sekaligus dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, ada perhitungan yang butuh waktu 300 triliun tahun buat diselesain komputer biasa. Bahkan lebih lama dari usia alam semesta sekarang. Komputer kuantum cuma butuh 8 jam aja. Luar biasa. Tapi sebenarnya ada kesalahpahaman soal komputer kuantum ini. Banyak yang ngira mereka tuh komputer super kuat yang bisa ngelakuin apa aja. Padahal nggak juga. Bahkan misalnya komputer kuantum juga mungkin bakalan lemot pas lagi nonton video di YouTube. Kalau cuma buat ngerjain tugas sehari-hari, komputer biasa aja udah cukup. Komputer kuantum lebih cocok dipakai buat ngerjain tugas yang kompleks karena bisa ngitung banyak hal sekaligus. Misalnya buat bikin simulasi yang sangat akurat. Ini bakal sangat ngebantu ilmuwan dalam proses bikin obat, baterai, material, sampai ngebaca semua data transportasi buat ngasih rute terbaik anti macet buat semua orang. Sekarang komputer kuantum masih terus dikembangin dan belum bisa dipakai sama kita-kita. Tapi manusia udah kebukti paling mungkin ngelakuin terobosan-terobosan gila. Jadi mungkin kita bisa ngerasain canggihnya komputer kuantum gak lama lagi. Dan seperti biasa, terima kasih.